Selamat pagi Indonesia, selamat pagi juga seluruh penjuru dunia yang sudah mendengarkan siaran ini. Nama saya Ican Laulembah, kita berjumpa lagi dalam Perspektif Indonesia. Sebagaimana biasa kita mengudara di berbagai jaringan radio dari Smart FM Network, baik yang ada di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, Medan, Pekanbaru, Yogyakarta, dan juga di jaringan radio Sonora FM. Selain itu kita juga hadir di streaming secara audio di radiosmartfm.com, juga ada di Facebook, di Populi Center. Juga kita sejak beberapa menit lalu mengudara lewat YouTube dengan kanal Radio Smart FM. Hari ini tanggal 16 Januari tahun 2021, kita masih tetap dalam acara yang didukung sepenuhnya oleh Populi Center bersama dengan The Match Senayan yang ada di daerah Senayan, Jakarta tentu saja. Kali ini kita akan membahas topik di sekitar vaksinasi. Judul yang dipilih oleh tim redaksi adalah bagaimanapun vaksinasi sudah dimulai. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa vaksinasi ini menjadi pusat perhatian di berbagai belahan dunia, bukan hanya di negeri kita. Karena itu kita akan mendiskusikan dengan berbagai narasumber yang akan bersama kita. Ada yang bergabung sejak jam 9 ini, juga ada narasumber yang akan bergabung jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ingin sapa dulu, mudah-mudahan sudah bergabung, Pak Juhairi Mukhtar, seorang akademisi dari University of North Carolina. Beliau adalah epidemiolog dan sekarang ada di New Jersey, Amerika Serikat. Selamat malam di sana, selamat pagi dari sini, Dr. Selamat Juhairi. pagi Bang Ican, selamat pagi semua. Ya sudah lumayan malam di sini, tapi masih malam minggu kan, malam Sabtu, jadi masih relax. Alhamdulillah. Ya, juga bersama kita seorang tokoh dan juga kita akan tanya pengalaman pribadi karena beliau sudah divaksin, yaitu Dr. Daeng M. Fakih. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ican. Sehat ya? Pagi. Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada di jaringan di percakapan Zoom juga Pak Melki atau Pak Emmanuel Melkiades Lakalena, tapi beliau akan bergabung jam 10 karena sekarang sedang ada meeting yang lain dengan perusahaan beliau sebagai politisi. Kita akan bersama beliau nanti jam 10. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 9 yang kebetulan membidangi soal kesehatan. Nanti akan bergabung juga 1 jam lagi dari Eropa, ada di Brussels, narasumber favorit acara ini bersama Pak Juhairi, yaitu beliau adalah Bakhtiar Hasan, seorang PhD dalam bidang biostatistician dan sekarang adalah senior biostatistician di European Organization for Research and Treatment of Cancer yang bertempat di ibu kota Uni Eropa di Brussels. Kita ke Dr. Daeng Fakih dulu, Pak Juhairi ya. Silakan Bang Ican. Oke. Ya. Karena selain masalah profesional, kita juga akan tanya masalah personal karena beliau mengalami itu penting itu. menjadi tokoh publik yang bersama Presiden di vaksin pertama kali. Dr. Daeng Fakih, silakan. Anda bisa cerita dari mana secara personal dulu, boleh? Baik. Kalau bicara vaksinasi ya, vaksinasi bagi Chan ya. Ya. Pengalaman disuntik aja. Jadi saat disuntik hari Rabu ya, tanggal 13 ya. Kita melalui beberapa tahapan itu. Yang pertama memang kita di data semua ya, profilnya ya. Nama, alamat, nomor telepon dan lain-lain. Kemudian juga di data riwayat penyakit ya. Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang menjadi kontraindikasi, misalnya kelainan darah, kemudian penyakit kanker, jantung, ginjal, dan lain-lain, diabetes ya. Kemudian kita diperiksa tensi, karena tensinya tidak boleh tinggi, diperiksa suhu, karena suhu juga tidak boleh tinggi. Begitu clear kita disuntik. Prosesi penyuntikan sebentar kok, paling 2-5 detik ya. Kayak kita divaksin waktu kecil dulu ya. Iya, sama, persis sama, karena itu
injeksinya mungkin seperti injeksinya DPT ya, DPT. Ya. Jadi memang saat disuntik itu karena jarum masuk ya, meskipun jarumnya kecil banget, ya pasti ada rasa sedikit sakit ya. Ya kemudian setelah disuntik kita disuruh melakukan observasi sekitar 30 menit. Ya, dalam observasi itu memang yang saya rasakan cuma rasa linu aja di tempat bekas suntikan. Kebetulan keluhan yang lain tidak ada, Bang Ican. Tapi keluhan linu di tempat suntikan itu mereda setelah sekitar 4 jam kalau nggak keliru. Ya, oh, tidak terlalu lama juga ya? Ya, 4 jam. Perasaan linu di tempat suntikan saja. Oke. Tapi sebelum disuntik, apa ada treatment khusus malam tidak boleh apa gitu atau gimana? Anda disuntik jam berapa ya? Disuntik sekitar jam 10. Sebelumnya cuman kita diminta untuk periksa PCR aja. Oh, PCR. Untuk memastikan kita tidak sakit ya untuk penyuntikan. Oh, tidak sakit maksud kalau positif tidak bisa juga? Ya. Kalau positif COVID? Ya kalau lagi sakit kan tidak boleh divaksin. I see. Ya. Bukan divaksin, dirawat. Ya. Halo, suaranya Dokter Fakih mengecil. Ya. Oke. Ya. Jadi setelah itu tidak ada mual-mual segala macam ya, sebagaimana kita baca di berbagai pemberitaan bukan hanya di negeri ini, di beberapa tempat kan katanya agak mual-mual dikit gitu. Ya, alhamdulillah saya kebetulan tidak ada perasaan itu, karena memang efek samping yang ringan tadi itu memang hasil penelitian uji klinis kan bervariasi. Ada yang cuma sakit di tempat suntikan, ada yang juga merasa mual, merasa lemes, atau bahkan merasa panas. Nah, saya alhamdulillah perasaan mual, perasaan lemes, dan perasaan panas itu tidak ada. Bahkan ada yang katanya yang merasa ngantuk. Ya, saya kebetulan tidak ada, Bang Ican. Yang saya rasakan hanya sakit di daerah suntikan. Jadi alhamdulillah mendapatkan efek samping yang sangat minimal saya, alhamdulillah. Soalnya Dokter Fakih ini kan ketua umum ID, jadi pasti lebih fit daripada saya yang awam gitu ya, kurang lebih. Tidaklah, kita kan sesama manusia ya. Jadi tergantung sakit bawaan kita. Kemudian usia kita, mungkin usia Bang Ican kan lebih senior ya, jadi jangan lebih senior lah, bilang aja lebih terus terang lebih tua gitu ya. Oke, kalau setelah personal coba kita membahas aspek yang lebih bersifat profesional dan publik. Kan di berbagai tempat juga ada diskusi tentang tingkat efikasi. Nah, ada kasus di Brazil yang awalnya disebut 78, belakangan jadi 50,3 kalau tidak salah untuk Sinovac ini. Juga ada di Turki dan di Indonesia sendiri kurang lebih 65 ya. Bagaimana ID sendiri melihat perbedaan ini? Begini, jadi efikasi itu Bang Ican, ini yang mungkin masyarakat kurang memahami. Efikasi itu bukan membandingkan yang pada kelompok yang divaksin saja, bukan. Jadi tidak membandingkan hanya di dalam kelompok vaksin yang sudah divaksin, berapa yang tertular, berapa yang tidak tertular. Bukan seperti itu efikasi. Kalau hanya membandingkan itu, di Indonesia tinggi sekali, karena dari kan kalau di Indonesia ini yang diteliti kan 1.600. Ya. Nah, itu dibagi 2 kelompok, ya, karena istilahnya double blind, randomized control trial. Jadi dibagi 2 kelompok. Kelompok separuh dari 1.600 itu 800 yang disuntik vaksin, 800 yang tidak disuntik vaksin, disuntik placebo namanya. Nah, yang disuntik vaksin disuntik kosong gitu ya? Kosong, nggak ada isi vaksinnya gitu. Ya. Nah, yang 800 yang disuntik vaksin, yang masih terinfeksi virus itu hanya ada 26 orang. Berarti persentase kecil ya? Ya, yang sudah disuntik vaksin, yang masih terinfeksi itu persentasenya kecil, hanya 3,2%. Artinya, yang sudah divaksin
dan terlindungi tidak terinfeksi itu berarti ada sekitar 96,7%. Tetapi efikasi itu tidak mengambil angka itu. Nah, efikasi itu mengambil angka perbandingan antara kelompok yang divaksin, yang disuntik dengan vaksin dengan kelompok yang disuntik dengan kosong placebo. Nah, berapa persen yang kelompok placebo itu terkena infeksi dan berapa persen kelompok yang divaksin yang terkena infeksi. Kemudian dikurangkan, itulah hasilnya kemudian muncul angka 65,3%. Di Indonesia, kenapa angka artinya begini? Artinya efikasi itu tergantung tingginya angka infeksi pada kelompok placebo dan rendahnya infeksi pada kelompok yang disuntik vaksin. Semakin tinggi terjadian infeksi pada yang disuntik placebo, semakin efikasinya semakin tinggi karena pengurangan antara yang terinfeksi di placebo dengan yang terinfeksi di yang disuntik vaksin. Artinya, kalau kita mau sederhanakan dalam bahasa awam saya, kalau kita vaksin semua orang Indonesia yang bisa divaksin tentu, yang tidak pernah kena COVID dan tidak ada penyakit yang dilarang untuk divaksin, maka kurang lebih tingkat kekebalannya itu bisa di atas 90% gitu ya? Ya, kalau hanya membandingkan yang kelompok vaksin, begitu bunyinya. Ya, betul. Maksud saya begitu. Ya, tapi karena ini membandingkan kelompok yang placebo, artinya begini, artinya tergantung komunitas relawan yang diambil. Bang Ican, kalau relawan yang diambil adalah orang-orang yang beresiko rendah, ya seperti yang dilakukan di Bandung itu kebetulan komunitas beresiko rendah yang diambil, masyarakat umum. Itu maka kemungkinan terinfeksi yang di placebo itu juga tidak terlalu tinggi. Ya, tetapi kalau seperti Turki itu, kelompok yang relawan yang diperiksa itu, yang diuji klinis itu adalah kelompok yang resiko tinggi, perawat. Nah, sehingga kemungkinan yang placebo yang kosong itu kemungkinan tertularnya juga ikut tinggi, Bang Ican. Karena ikut tinggi, maka kemudian efikasinya juga akan cukup besar. Nah, ini yang tidak dimengerti masyarakat. Dikira perhitungan efikasi itu sederhana begitu. Kelompok yang disuntik vaksin, kemudian berapa yang kena, berapa yang tidak kena. Kalau itu menjadi dasar, maka tingkat perlindungannya 96 lebih. Tadi, ya. Ya, tapi karena ini dibandingkan dengan kelompok placebo, maka cara membacanya bagi relawan atau komunitas orang yang sesuai dengan uji klinis ini adalah resiko rendah, itu masih bisa mencegah sekitar 65%. Tetapi bagi yang berisiko tinggi, kalau kita baca yang di Turki itu bisa menjadi 90%. Oke. Itu tadi suara Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang menceritakan baik secara personal maupun sebagai Ketua IDI apa yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Tentu saja keraguan masyarakat itu layak ditampung dan diberi penjelasan, dan yang menjelaskan kebetulan otoritasnya tinggi gitu ya, baik secara personal maupun profesional. Kita istirahat dulu Dr. Daeng Fakih dan juga Pak Juhairi. Setelah itu kita akan kembali lagi untuk mengistirahatkan minimal otak saya yang dapat penjelasan yang begitu buat Dr. Fakih dan Dr. Juhairi mudah sekali, tapi buat saya yang awam barangkali agak berat itu membandingkan tadi placebo dengan yang disuntik vaksin, prosentase, hitung-hitungan, margin dan segala macam. Teman-teman yang hadir di sini juga terima kasih sudah bergabung, baik para tokoh maupun para jurnalis. Kita lanjutkan lagi setelah tayangan komersial dari studio Smart FM Jakarta. Kembali dalam Perspektif Indonesia bersama saya Ican Lembah. Topik kita bagaimanapun juga vaksinasi sudah dimulai, dan tadi kita sudah membuka percakapan dengan Dr. Daeng M. Fakih. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Saya masih menyimpan Pak Juhairi Mokhtar di New Jersey. Juga nanti jam 10 akan bergabung bersama kita Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan juga seorang PhD di Brussels, yaitu Bakhtiar Hasan, yang akan bergabung karena sana masih terlalu subuh ya. Sebentar lagi mungkin kita kasih kesempatan. Saya lanjut lagi dengan jam 3 di sana, Bang. Sekarang jam 3. Jam 3.30 di Brasil. Kurang lebih jam 3. Bahkan dia belum bisa sholat subuh. Saya ke Dr. Daeng lagi, Pak Juhairi ya. Silakan ya.
Oke, jadi kalau mendengar keterangan ini tentu terang benderang bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan ya, Dokter Daeng ya. Ya, Bang. Jadi karena yang diambil, yang perlu diketahui masyarakat itu, sampel yang diambil di Bandung itu kebetulan yang memang resiko rendah. Artinya dengan kondisi pada daerah-daerah yang resiko rendah komunitasnya, ya, yang kecenderungannya infeksinya tidak sebesar yang risiko tinggi, itu masih mampu mencegah 65% dari kemungkinan terinfeksi. Nah, kalau risiko tinggi, kalau kita mau ngambil data yang di Turki, ya pada orang-orang yang sangat beresiko itu bisa mencegah sekitar 90. Jadi dengan angka-angka yang seperti itu sangat berarti bagi kita. Bang Ican, di tengah sekarang ini COVID ini obat yang spesifik belum ada. Betul. Belum ada obat yang spesifik. Kalau saya sebagai dokter jujur mengatakan dimanapun ini belum ada. Obat semua yang dipakai itu dasarnya bukan dasar evidence base ya. Iya. Sebuah penelitian yang memang obat itu dinyatakan spesifik membunuh virus. Banyak kearifan lokal yang kita pakai ya, daripada tidak ada jalan. Kalau obat medis itu banyak yang dipakai berdasarkan empirical base. Nah, di negara-negara lain sudah dipakai dan kelihatan bermanfaat untuk COVID itu dipakai. Tapi secara evidence base penelitian bahwa obat itu spesifik membunuh virus COVID-19 itu belum ada. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan rupanya sejarah budaya tidak bisa itu. Secara budaya belum bisa membendung ini, semakin tinggi ya. Sehingga memang semua harapan ini kemudian dipadukan gitu. Saya nggak mengatakan bertumpu pada vaksin ya, tapi dipadukan semua nih. Jadi obat yang belum ditemukan, yang masih sifatnya empirical base, kemudian gerakan-gerakan kampanye protokol kesehatan, ya harus juga didorong dipadukan dengan vaksinasi. Dan memang kalau kita mau fair, perbandingan kita tentu tidak boleh dengan Singapura, bahkan dengan Malaysia, tetapi dengan Brazil misalnya, Amerika Serikat, atau India dan Cina gitu ya. Iya, dari segi kompleksitas. Betul, dengan kondisi negara yang kepulauan, kemudian masyarakatnya banyak begitu seperti India, kemudian mungkin budaya ya, kita tidak tahu budaya kita ini sama dengan negara mana ya yang susah diatur misalnya. Tenang aja. Amerika juga sedang susah diatur. Nanti Pak Juhairi kita minta bantuannya. Jadi yang seperti itu ya kita memang harus perbandingkan dengan seperti itu. Artinya Bang Ican, tidak serta-merta kita melihat hanya vaksin ya, meskipun vaksin ini salah satu yang kita harapkan, tapi sebenarnya yang kita melihat itu secara utuhnya itu adalah pengendalian infeksi. Pengendalian infeksi ini banyak faktor. Termasuk salah satunya yang sekarang dianggap favorit itu vaksin. Kenapa dianggap favorit ini sekarang vaksin? Karena tadi obatnya belum ditemukan, protokol kesehatan tidak mampu secara efektif betul-betul bisa mencegah dan menurunkan. Oke, sebelum saya pindah ke Pak Juhairi, saya ingin minta maaf, saya ingin mengajukan pertanyaan politik sedikit saja. Dengan perubahan posisi penanggung jawab di sektoral ini, yaitu Menteri Kesehatan, kelihatan ada perubahan nggak pada, Anda boleh jawab boleh tidak, tapi ada perubahan nggak pada kecepatan tindakan? Kan kemarin kritiknya kan banyak kepada otoritas sektoral yang memang kelihatannya tidak terlalu menonjol gitu. Karena saya mendapatkan informasi bahwa Menteri Kesehatan ini yang mendapatkan prioritas dari Presiden itu hanya dua, sukseskan vaksinasi dan penanganan COVID. Yang saya melihat ada akselerasi di masalah vaksinasi, Bang Ican. Tapi penanganan untuk menekan laju infeksi kayaknya masih belum, karena terus meningkat masih. Perlu bantuan ID untuk kampanye publiknya ya. Saya kira seluruh teman-teman media. Ya, seluruh elemen bangsa harus membantu. Jadi yang penting kan kolaborasinya sebenarnya. Baik, kita ke New Jersey ya, Dr. Daeng ya. Silakan. Oke, Pak Juhairi sudah mendengarkan apa yang terjadi di negeri Anda di sini, di negeri kedua Anda, bagaimana kisah di sana? Di sana juga kedengarannya hampir mirip-mirip di sini, bahkan penentangnya juga cukup vokal, bahkan dipimpin langsung tanda petik oleh
presiden yang akan segera pensiun, yaitu Donald Trump, di mana para penentangnya justru berasal dari pendukung beliau. Atau Anda boleh cerita dari sudut mana yang Anda ingin pilih? Terima kasih Bang Ican. Selamat jumpa Dr. Fakih. Senang ketemu di sini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin yang pertama, karena yang saya lihat di sosial media itu banyak sekali simpang siur apa itu efficacy, apa itu effectiveness, itu lain kan, apa itu adverse event, side effects. Ada berapa macam vaksin sekarang yang beredar di dunia. Jadi saya mulai dari situ, Bang Ican. Kemudian nanti saya akan paparkan situasi di Amerika yang memang kalau orang Paris bilang riweuh gitu, udah urusan politik, urusan vaksin. Jadi begini, apa namanya, tadi Bang Ican nanya, kok bisa berubah sih di Brazil dari 78 ke 50,3? Itu karena namanya interim analysis. Jadi bukan apa namanya hasil akhir. Pada saat uji klinis, itu kan selalu ada apa namanya hasil sementara dari mulai bulan ke bulan ke bulan. Jadi kemungkinan besar pada saat pengujian atau penghitungan bulan kemarin kan 78%. Nah sekarang jadi 50,3, jadi itu salah satunya. Nah banyak simpang siur berita di apa namanya, saya lihat bahwa wah ternyata katanya efficacy Pfizer itu kan dibilangnya 95%. Ada yang bilang kok enggak juga, cuma 30. Itu karena dari urusan uji klinis atau epidemiologi, yang namanya efikasi itu bisa diukur dari berbagai sudut. Jadi jangan langsung menyalahkan bahwa ini nomornya salah gitu kan, karena rumusnya beda tapi interpretasinya beda gitu kan. Nah saya ulangi sedikit ya, karena nanti saya akan sajikan slide data lengkap vaksin sekarang. Jadi efikasi itu intinya adalah proporsi pengurangan pemaparan oleh vaksin relatif terhadap yang tidak divaksin. Kita ambil contoh matematisnya yang sangat sederhana ya, supaya bulat gitu ya. Misalkan Bang Ican, yang tidak divaksin ya, misalnya katakanlah ada 5% yang apa namanya ya, yang tidak divaksin misalnya ada 5% yang kena. Ini nilai bulat aja ya. Ini yang tidak divaksin. Yang divaksin secara teoritis lebih rendah dong, katakanlah 1%. Jadi dari 5% menurun menjadi 1%, berapa persen tuh penurunannya? Kan 4 kan? 4 per 5, 80%, itulah efikasi. Jadi dari 5% menjadi 1%, selisihnya 4%, 4% dari 5% yang di placebo, jadi 80% kan? Jadi simpelnya begitu. Nah, yang rumitnya ya, itu salah satu mengukur efikasi. Sebetulnya 5% dikurangi 1%, yaitu 4%, itu juga efikasi. Cuma istilahnya bukan efikasi yang dari segi vaksin, istilahnya risk difference. Jadi perbedaan risiko antara vaksin yang tidak divaksin, itu juga efikasi, tapi interpretasinya beda. Satu lagi, Bang Ican, supaya lebih rame ya, ada lagi namanya risk ratio. Jadi kalau misalnya 5% yang tidak divaksin, 1% yang divaksin, rasionya kan 5. Jadi yang tidak divaksin, risiko mendapat terpapar virus 5 kali lebih lipat dari itu. Jadi ada berbagai banyak sudut cara memandang efikasi itu. Kita perlu jelaskan ke masyarakat pandangan yang mana yang kita pakai, interpretasi mana yang kita pakai gitu kan. Karena kalau kita membandingkan dari vaksin satu yang vaksin dengan yang lain, kita harus konsisten menggunakan pendekatan tertentu dan interpretasi tertentu. Jadi kita mulai dari sana, Bang Ican. Ya, sekarang saya coba di sini saya share satu. Kalau bisa tolong ya, saya minta izin di share. Ya, tolong teman-teman di studio dibuka share dokumen. Ya. Karena begini. Bicara masalah vaksin Sinovac dan yang lain tidak terlepas dari pilihan apa yang kita punya. Kalau nanti ya, yang saya tahu di Indonesia belum ada Pfizer, Moderna atau Oxford. Jadi kita bandingkan begini. Nah, kita sudah tahu nih apa namanya cara menghitung efikasi.
Nah, jadi Pfizer itu kan efekasinya 95%. Itu intinya begini, ada 162 orang yang terpapar di placebo. Jadi risikonya 162 per 11.000. Ya kan? Dikurangi yang pakai vaksin cuma 8. 8 dibagi 11.000, selisihnya, nah itu 95%. Gitu ya. Nah, Pfizer dengan Moderna teknologinya sama. Ini masyarakat perlu tahu karena sering ada simpang siur. Wah, ini kan rekayasa genetik. Jadi bahaya untuk kita. Enggak begitu juga. Jadi intinya Moderna sama Pfizer itu berdasarkan genetik sintesis, berdasarkan protein S-nya yang di virus. Jadi yang sintesis disuntikan kan. Jadi kita tipu itu tubuh kita seolah-olah kita dapat virus, padahal enggak. Nah, tubuh itu kan mengembangkan antibodi untuk melawan itu. Jadi itu tipe cara kerja Moderna dan Pfizer. Nah, Oxford lain lagi. Kalau Oxford itu bukan sintetis dari protein S dari coronavirus, tapi berdasarkan istilahnya adenovirus. Jadi berdasarkan virus flu di simpanse yang ternyata juga bisa menghasilkan protein S. Nah, saya berulang-ulang bilang protein S ini karena intinya yang bahaya dari coronavirus itu virus S. Nah, AstraZeneca Oxford itu efikasinya 62%. Itu yang saya bilang tadi, begitu cara menghitungnya. Nah, anehnya, ini yang anehnya ya, 62% itu kalau kita memakai dosis penuh. Ternyata kalau dosisnya tidak penuh, 90%, ini yang bikin aneh sampai ribut di kalangan medis. Tapi ujung-ujungnya pemerintah Inggris bilang oke, ini sudah cukup aman, makanya sudah disetujui di Inggris dan di Eropa. Nah, Sinovac yang saya tahu nih Dr. Fakih ya, saya sudah lihat semua data Oxford, Moderna, Pfizer semua sudah dipublikasi di berbagai jurnal ilmiah, dan juga pada saat Pfizer dan Moderna diuji oleh di FDA itu memang terbuka untuk publik. Seharian saya lihat semua data-datanya. Jadi kalau ke FDA website datanya ada. Nah, Sinovac saya belum tahu data lengkapnya seperti apa. Jadi tapi saya yakin Dr. Fakih sudah lihat semua. Ini yang saya tahu 65% di Indonesia. Di Turki 92% dan di Brazil itu tadi Bang Ican 78 turun ke 50,3 gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas Sinovac ini perkiraan Anda, Dr. Johari, apakah lebih mendekati pola Oxford tadi, yang kita katakanlah dia lebih memilih equal, sementara Pfizer, BioNTech, dan Moderna ini lebih memilih yang similar bahkan identical untuk virusnya? Iya, jadi kalau dibilang dari segi teknologi, Bang Ican ya, Sinovac itu mungkin yang paling tradisional. Kayak virus vaksin flu dan sebagainya itu kan berdasarkan virus yang sudah dilemahkan. Ya. Jadi kita masukkan, nah kalau Oxford itu bukan coronavirus tapi virus yang lain yang sama-sama menghasilkan protein jenis S. Yang paling modern, yang paling high tech yaitu Pfizer dan Moderna. Karena apa? Kita sudah tahu komposisi genetik dari protein S. Kita tiru secara sintesis, sedikit aja, nggak semua. Tapi cukup untuk menipu tubuh kita seolah-olah kita punya ini. Jadi kalau dari Bang Ican bilang bagaimana yang paling mirip ya Sinovac. Ya karena memang itu virus yang tidak diaktifasi, yang sudah dinonaktifkan gitu ya. Ya, yang paling mirip Sinovac bukannya tadi penjelasan Anda Pfizer atau Moderna? Bukan yang lain Bang Ican. Jadi dari segi tergantung definisi mirip apa gitu ya. Jadi kalau yang persis virus yang sudah dinonaktifkan ya Sinovac. Nah, kalau Pfizer itu berdasarkan betul-betul sintesis, kita sudah tahu nih pola DNA dari ininya. Jadi dari cuplikan sintesis gitu. Nah, menurut saya ini ya, kan sekarang ada bilang mutasi ini itu dan ini itu. Ya. Kalau kita memakai teknologi Sinovac dalam arti yang tidak diaktifkan, kita harus bikin lagi vaksin yang baru khusus untuk varian yang baru. Meskipun bisa aja Sinovac bisa jalan ya. Nah, teknologi Pfizer Moderna itu mungkin lebih lebih fleksibel ya karena sintesis kan. Ya. Nah,
pada saat varian baru muncul, kita tinggal ganti aja tuh kode-kodenya. Jadi mungkin bisa lebih cepat dari segi itu. Kalau bahasa saya yang tidak akademik mengatakan yang dilakukan Sinovac itu jalan tradisional, lebih tanda petik jalan Asia gitu ya, ketimbang Pfizer sama Moderna yang memilih jalan dengan peradaban lebih maju academically Eropa gitu ya. Cocok nggak itu? Betul. Jadi tradisional ini dalam tanda kutip ya. Ini juga tidak berarti lebih buruk gitu atau betul. Nah, ini juga apa namanya yang perlu diketahui bahwa teknologi mRNA ini, Pfizer Moderna ini sebetulnya sudah 10 tahunan lebih ada. Cuma dipakainya untuk urusan lain. Untuk kanker dan untuk yang lain. Jadi memang teknologinya lain dari situ. Nah, sekarang kebetulan bisa dipakai di sini. Inilah saya pikir apa namanya satu kelebihan dari teknologi itu. Baik. Nah, sekarang kita ke ini ya, ke apa namanya situasi. Boleh kita tahan dulu karena akan panjang daripada saya potong nanti lagi asik di tengah perbincangan. Kita stop dulu sambil memberi nafas. Mungkin bukan hanya saya, juga para pendengar maupun peserta di sini karena mendengarkan untayan kata-kata yang kelihatannya begitu enteng diucapkan oleh Dr. Daeng Fakih maupun Dr. Juhairi Muchtar, tapi buat kita yang awam sih lagi terus membangun apa namanya pengetahuan yang disampaikan itu supaya bisa nyandak gitu loh, kata orang Belanda gitu ya. Oke, kita istirahat lagi untuk kembali bersama topik kita bagaimanapun vaksinasi sudah dimulai bersama dengan Dr. Daeng M. Fakih, Dr. Juhairi Muchtar, dan juga nanti akan bergabung Dr. Bakhtiar Hasan serta Pak Melki Lakalena dari Komisi 9. Kita istirahat dulu. Kembali dalam perbincangan kita tentang vaksinasi yang sudah mulai dan tadi yang menutup perbincangan di sesi kedua adalah Pak Juhairi Muchtar, PhD, seorang epidemiolog dari University of North Carolina, Amerika Serikat di New Jersey. Sebelum kembali ke Dr. Daeng M. Fakih, saya ingin lanjutkan sedikit dengan Pak Juhairi. Bagaimana di Amerika? Gawat, dalam arti apa namanya dari segi kasus-kasus yang baru masih meningkat Bang Ican. Nah, terus dari segi distribusi itu memang sangat tidak efisien dan tidak efektif. Jadi dari yang saya dengar di daerah saya pun misalnya dari target penyebarannya itu cuma bisa mencapai sekitar 30-40%. Meskipun sebetulnya dari segi supply kita sudah cukup di sini ya, dalam arti ya belum semua untuk 350 juta penduduk, tapi sesuai dengan target produksi sebetulnya jalan. Cuma karena banyak hal, malah banyak vaksin sekarang yang terbuang karena rusak, karena tidak dipakai dengan segera dan juga karena storage-nya juga nggak bagus. Jadi kalau menurut jawaban singkatnya Bang Ican, tidak berhasil penyebarannya ya. Karena begini, ada 3 hal. Jadi yang pertama ini yang mungkin yang saya kira yang paling penting itu mindset di sini juga memang banyak yang anti vaksin. Dulu sebelum kasus COVID ini kan sekitar 50-50 lah orang yang percaya vaksin atau sama enggak. Sering sekali serangan terhadap misalnya vaksin flu dan sebagainya. Nah, sekarang zaman COVID yang menerima vaksin itu bisa 60% lah. Jadi ada perbaikan sedikit orang yang percaya vaksin. Jadi itu yang pertama, karena mindset mereka yang tidak percaya vaksin ya susah juga mau vaksin mereka kan. Terus yang kedua dari segi logistik, jangan lupa bahwa di Amerika yang sudah tersedia itu ada 2, yaitu Pfizer dan juga Moderna. Sebentar lagi mungkin AstraZeneca akan masuk. Nah, kedua vaksin mRNA ini memerlukan deep freezer yang sangat dingin sampai negatif 70 derajat Celcius. Itu kan nggak gampang. Ya. Nah, bukan cuma nggak gampang menyebarkan ke berbagai klinik, tapi mengambil dari freezernya, menyuntikannya juga gampang. Jadi dari segi logistik memang sulit gitu kan. Nah yang ketiga itu urusan administratif. Kenapa? Sebetulnya dari segi prioritas sudah jelas. Yang pertama penduduk usia 75 tahun ke atas. Juga orang-orang yang di rumah sakit dengan penyakit kronis. Juga
tenaga kesehatan, dokter, perawat, juga para guru atau polisi yang memang esensial. Maaf aja kalau radio talk show kayak Bang Ican atau saya bukan prioritas dapat vaksin di sini, itu nanti belakangan ya. Dianggap punya imunitas ya, karena masalah ketiga itu Bang Ican ya, jadi kurang berhasil. Karena apa? Yang prioritas itu orang masih bingung mesti pergi kemana. Jadi ada ada jaringan untuk kita telepon atau juga website untuk ada appointment gitu kan. Tapi nggak ada follow up. Saya udah bikin appointment, nggak ada follow up. Jadi yang saya lihat itu aplikasinya lemah karena terlalu kita perlu betul-betul turun ke lapang. Kalau saya bisa ngasih pendapat di sini ya, daripada begitu lebih baik buka aja posko-posko di rumah sakit, di klinik atau posko khusus dengan prioritas yang jelas. Biarkan mereka datang, nggak perlulah pakai appointment begitu, langsung datang aja, terus ambil pakai prioritas. Jadi yang saya dengar sampai sekarang baru maksimum 40-50% dari target vaksinasi yang bisa direalisasikan. Nah, yang saya pikir juga kalau nanti Indonesia mau memakai vaksin Pfizer dan juga Moderna yang memerlukan begitu deep freezer, kita harus betul-betul siap distribusi harus lebih dingin dari Sinovac ya. Oh ya, kalau Sinovac dengan AstraZeneca kelebihan mereka bisa disimpan di kulkas biasa. Jadi nggak perlu deep freezer yang seperti itu, Bang Ican. Jadi itu kira-kira keadaan di Amerika, dan jangan lupa ya yang saya ingin ingatkan juga bahwa vaksin itu penting tapi tidak cukup. Dalam arti setelah kita divaksin, kita kan perlu waktu untuk membangun imunitas. Jadi jangan habis divaksin terus pergi ke pesta gitu ya? Oh, nggak bisa. Jadi harus betul-betul, menurut saya ini ya, dugaan saya, selama 2021 ini, sebelum kebanyakan, karena vaksin itu kan salah satu tujuannya Bang Ican untuk membangun herd immunity kan. Betul. Sampai pada saat tertentu, orang divaksin sudah imun, nah kita relatif aman lah. Sampai sebelum itu, yang namanya di Indonesia istilahnya 3M ya, social distancing, mask, sama mencuci tangan ya, itu harus kita nggak bisa kendor gitu dalam hal itu. Nah, ada, kalau saya boleh sajikan satu kurva Bang Ican untuk boleh singkat forecasting berdasarkan vaksinasi ini ya. Sebentar, ini data terakhir yang saya peroleh dari University of Washington yang dikembangkan oleh kawan-kawan saya di namanya Institute for Health Metric Association. Bisa dilihat nggak ini kurvanya? Bisa. Ya. Oh, sorry. Jadi ini ya, sebetulnya yang paling bawah itu yang hijau itu, kalau semua orang sekarang pakai masker, kelihatan bahwa turunnya malah lebih cepat daripada vaksin. Itu begitu manjurnya masker ya. Nah, kalau misalnya kita semua orang pakai vaksin, pokoknya dari sini kelihatan bahwa penurunan kasus karena masker itu ya minimal sama pentingnya dengan penurunan karena vaksin. Jadi makanya meskipun kita sudah punya vaksin, yang namanya masker 3M masih terus. Nah, ini dan jangan juga dilupa bahwa vaksin itu bukan obat gitu ya. Bukan, itu kan mencegah. Tadi ada pertanyaan Bang Ican, orang yang divaksin itu harus sudah dites tidak ada virusnya kan, karena kalau prinsipnya lain, kalau vaksin itu kan mencegah. Ya. Dan kalau orang yang sudah kena coronavirus itu udah pengobatan. Tadi Dokter Fakih benar bahwa sampai saat ini belum ada obat yang ditemukan untuk membunuh virus itu. Kalau untuk mengatasi gejalanya ada, tapi untuk membunuh itu memang belum ada. Jadi karena kita belum ada obatnya dan vaksinnya belum tentu efektif. Jadi jangan lupa, itu mungkin efektif di trial ya, di masyarakat belum tentu Bang Ican. Jadi kita harus ikuti terus. Baik, Dokter Daeng Fakih, kalau kita habis divaksin seperti Anda begitu, itu berapa lama itu bertahan dalam tubuh kita? Ya, jadi begini Bang Ican, jadi vaksin kebetulan kalau pakai Sinovac ya mungkin sama dengan Pfizer sama Moderna, itu suntik 2 kali. Ya, jadi yang disuntikkan itu pertama itu
Kalau bahasa awamnya itu suntikan untuk apa ya? Untuk melatih sel-sel tubuh itu mengenali begitu. Nah, begitu di vaksin yang kedua kali itu akan merespon timbulnya antibodi. Tapi antibodi yang timbul itu awal timbul itu setelah 14 hari pasca suntikan yang kedua, bukan suntikan yang pertama. Jadi setelah suntikan kedua, berapa interval waktunya? 14 hari. Oke. Setelah suntikan kedua 14 hari. Untuk maksimal. Enggak, maksud saya dari suntikan pertama ke suntikan kedua. Suntikan pertama ke suntikan kedua untuk yang Sinovac ini 14 hari. Oh, oke. Nah, ada vaksin yang mungkin berbeda ya, interval suntikan 1 per 2, tapi yang Sinovac itu 14 hari. Nah, dari uji klinis yang ada, itu vaksin terbentuk baik maksimal itu setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Itu diceritakan oleh Pak Ridwan Kamil, salah satu relawan. Ya, jadi begitu dia 3 bulan disuntik, diambil, diperiksa titernya, itu titernya mencapai 98% titer antibodinya. Oh, jadi Pak Ridwan adalah relawan untuk sampel yang tadi yang ada ceritakan di Bandung itu ya? Iya, yang di Bandung. Pak Ridwan Kamil relawan yang di Bandung. Jadi untuk mencapai, untuk yakin mencapai apa ya, perlindungan maksimal dengan tingginya antibodi itu, kalau dari penelitian itu di angka 3 bulan. Jadi itu yang perlu diketahui masyarakat. Jangan, mohon maaf, jangan mentang-mentang sudah divaksin kemudian sama sekali loss, tidak jaga. Back to old normal gitu ya? Ya, jangan-jangan kita kalau tidak hati-hati belum disuntik yang kedua sudah kena infeksi begitu kan? Iya. Atau belum terbentuk antibodi, setelah suntikan kedua kita keburu kena infeksi duluan. Nah, ini yang penting saya kira harus dilakukan oleh para pejabat publik dalam sektor ini, yaitu mendakwahi, menerangkan, memberi penerangan bahwa bukan berarti setelah divaksin terus kita seperti lepas dari tanda petik penjara gitu, woi hore, sana kemari bikin acara gitu ya. Ya, betul. Tiba reuni sana sini gitu. Betul, tadi yang dijelaskan Pak Johari itu juga sangat betul, bahwa vaksin ini memang tidak ada yang 100% melindungi begitu, ya. Sehingga karena ini sama-sama sebuah ikhtiar untuk apa ya, untuk melakukan pencegahan, supaya paripurna pencegahannya itu ya ditambah masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, itu masih harus dilakukan. Jadi saya ingin tegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Juhairi Mukhtar dan Dr. Daeng Fakih, bahwa bukan berarti kita lepas kendali dan tidak menjalankan protokol kesehatan yang seperti diceramahi terus-menerus, yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu ya. Iya, betul. Jadi setelah divaksin, protokol kesehatan masih terus harus dilakukan. Artinya sebenarnya vaksin cuma menambah kita punya daya tahan untuk menghadapi serangan gitu, bukan berarti tidak akan kena gitu ya. Betul. Jadi memang bagian dari upaya pengendalian. Tidak 100%. Kayak ngasih peluru ke kita dalam berperang gitu ya. Ya, hanya mirip ya. Bukan peluru ya. Tapi ini apa? Perisai. Rompi. Oke. Itu tadi pembahasan kita dengan dua tokoh, yang satu di Indonesia, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih. Yang kedua adalah seorang PhD akademikus dari University of North Carolina dan seorang epidemiolog yaitu Pak Juhairi Mukhtar. Dan nanti setelah Jurnal 9 yang akan berlangsung beberapa menit lagi, kita akan bergabung dengan Pak Melki Lakalena yang mudah-mudahan sudah selesai dengan agenda beliau yang berlangsung sejak pagi tadi. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 9, dan sebelum nanti kita akan bergabung, kita sapa dulu, mungkin masih terkantuk-kantuk sedikit, tapi sudah pakai kopiah di sana. Saya mau panggil dokter apa Ustadz ini, Pak Bakhtiar Hasan. Apa kabar? Halo, mikrofon? Ya. Sudah melek? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, ini dahsyat, pagi-pagi saya lihat Bang Juhairi udah gembira saya. Apa kabar Bang Bakhtiar?
Alhamdulillah. Bagaimana Daeng Fakih, Pak Dokter? Wah, luar biasa dokter kita ini. Baik, baik Bang. Oke, kita simpan dulu Pak Bakhtiar Hasan sambil mungkin bisa minum-minum kopi dikit karena di sana masih subuh. Sambil nanti teman-teman di studio akan segera mengontak atau menghubungi atau mencolek Pak Melki Lakalena. Kita istirahat dulu dan pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Ya, kita kembali dalam perspektif Indonesia hasil kerjasama Populus Center dan Smart FM Network yang juga menyiarkannya bersama jaringan radio Sonora di berbagai kota di tanah air. Kita juga mengudara lewat jalur YouTube sejak jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pembicara kita yang sudah berbicara adalah Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga Pak Juhairi Mokhtar, seorang epidemiolog dari University of North Carolina yang ada di New Jersey. Sekarang kita sudah bersama Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, yang mungkin masih sedikit ngos-ngosan karena habis rapat juga yang cukup penting. Selamat pagi Pak Melki. Selamat pagi Pak Ican, Kakak Ican lah biasa kita panggil. Oh siap, itu panggilan akrab kami. Oke. Kakak Melki, saya kasih waktu istirahat dulu ya. Mungkin tadi habis banyak ngobrol, saya mau ke Belgia dulu. Ada Dr. Bakhtiar Hasan yang sudah mendengarkan percakapan yang berlangsung sejak jam 9. Dan ada titipan pertanyaan tadi di chatroom dari Pak Indra Purnama, mungkin akan dijawab oleh Pak Daeng Fakih dan juga Pak Juhairi Mokhtar terkait dengan storage ya dari Pfizer kalau tidak salah. Nanti akan dijawab setelah kita berbincang dengan Pak Bakhtiar dan Pak Melki. Pak Bakhtiar, bagaimana di Eropa? Tadi di Amerika memang ada masih terbelah. Di Eropa sendiri nampaknya lebih tenang atau bagaimana? Atau Anda boleh cerita apa yang terjadi di sana? Eropa sekarang ini mungkin sudah gelombang ketiga ya. Bagaimana menggambarkannya ya? Kalau Indonesia itu katakan darurat COVID sekarang, di Eropa itu darurat COVID sejak lama gitu. Bukan sekarang. Sejak summer lalu, setelah selesai summer darurat, kemudian selesai fall ini juga begitu pula. Jadi sekarang untuk kondisi sekarang di Jerman termasuk parah, juga di Prancis dan negara-negara tetangga seperti Belgia, dan juga di Belanda, dan alumni Uni Eropa, Inggris ya. Ya, di UK demikian pula. Jadi kondisi di Eropa sekarang ini benar-benar sangat jelek ya, dalam artian yang dihadapi sekarang ini adalah gelombang setelah selesai pasca Natal barangkali. Saya tidak tahu ada cara untuk meng-share slides itu barangkali, Daeng? Ada, bisa. Tadi Pak Juhairi juga slide-nya di-share. Silahkan teman-teman di Smart FM Jakarta menyediakan ruang bagi slide yang disampaikan oleh Dr. Bakhtiar. Slide-nya di-share langsung dari saya atau saya tidak menemukan share button di sini? Oke, nanti mungkin ada. Oke, ada screen share. No. Oke. Let's see. Sudah ada. Bisa, ya. Jadi itu tengok grafik yang saya baru download semalam dari World Data in Data. Ini sumbernya tidak jauh dari Bang Juhairi, biasanya dari John Hopkins University itu biasanya ya, atau dari CDC Europe katakan. Jadi dari grafik itu kelihatan yang agak merah-merah sedikit, merah kecoklatan itu adalah daily confirmed cases, ya. Ini sejak Januari 2020 dan hari ini atau hari kemarin ya Januari 14. Lihat ini rupanya trennya masih naik terus ya, walaupun puncak yang paling tinggi kelihatan sini 300.000 per hari itu terjadi sekitar bulan Oktober lalu barangkali ya, sekitar bulan Oktober. Tapi sekarang ini pada kondisi sekitar 250.000 per hari untuk confirmed cases. Itu for the whole Europe ya. The whole Europe ya. Dan untuk daily confirmed deaths sekarang ini pada level 6.417 per hari. Jadi situasi di Eropa benar-benar sedang gawat-gawatnya untuk COVID ini. Jadi kalau ada orang yang berpikir meredah, belum. Malah kemarin Perancis mengumumkan akan reintroduce larangan untuk masuk ke Perancis bagi warga negara non-EU, bagi warga non-EU.
Demikian juga yang terjadi di Jerman, di Belgia. Sebenarnya hingga sekarang ini ada lockdown di sini ya. Di Belgia ini ada lockdown yang ditandai dengan jam malam. Jadi kalau Lockdown Anda entire Europe? Lockdown itu di kebijakannya per country. Oke. Ya. Kebijakannya per country, dan untuk Belgia itu mulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu tidak boleh di luar. Kalau kita di luar rumah akan ditangkap oleh polisi atau didenda, atau ada banyak tindakan hukum yang bisa dilakukan kepada kita. Itu terjadi juga di Jerman dan juga di Prancis. Jadi ada banyak hal yang demikian. Kemudian satu topik itu saya dulu, barangkali itu situasinya yang sekarang. Kalau kita lompat ke vaksinasi, ya, apa sudah seperti Amerika, Turki, Brazil atau Indonesia? Yang duluan sebenarnya itu negerinya Bang Jauhari yang paling duluan. Di US paling duluan ya. Kemudian diikuti oleh negara yang baru merdeka di Eropa ini, Inggris. Mungkin Inggris yang lebih duluan sedikit. Kebetulan sama-sama Anglo-Saxon itu biasanya lebih duluan, lebih berani biasanya ya. Dan alhamdulillah diikuti oleh Eropa. Eropa sekarang ada 2 vaksin yang sudah di approve. Ini saya dia punya screenshot semalam dari EMA ya. EMA itu European Medicines Agency ya. Dari kayak di US itu FDA namanya. Kalau di Eropa sini namanya EMA. Ada 2 vaksin yang sudah di approve di sini. Yang pertama itu punyanya Pfizer. Ini namanya Comirnaty. Ini punyanya Pfizer. Ya. Dan yang kedua ini adalah Moderna. Ya. Dan kedua-duanya ini under conditional marketing authorization. Ya. Jadi conditional itu karena ada kondisi yang harus mereka lakukan. Ya, biasanya ini approval yang di Amerika barangkali namanya emergency use ya, approval for emergency use. Ya. Kalau di Eropa sini dibilang conditional marketing authorization. Dan di catatan situ ada beberapa sini ya, antara lain catatan itu bahwa pediatric investigation is planned ya. Ini agak menarik, ini pediatrik ini untuk anak-anak ya. Karena biasanya trials yang dilakukan untuk vaksin ini dilakukan kepada 18 plus ya, untuk adult. Ya, yang pertama itu. Jadi trialnya memang untuk adult. Yang kedua, sejauh ini data yang kita dapatkan itu cases among the young people ya, yang di bawah 18 tahun katakan, itu masih jarang. Ada tapi masih jarang dibanding pada adult population. Karena itu di Eropa misalnya anak-anak yang masih bersekolah SD sampai SMA itu masih diizinkan ke sekolah ya. Hingga saat ini anak saya kebetulan ada yang di sekolah di SMP ya, yang anak bungsu saya udah SMP kelas 2 tuh, ya masih ke sekolah tiap hari. Ya. Nah itu karena itu untuk penggunaannya kan mereka tidak bisa berikan ke anak-anak untuk sementara ini ya. Jadi mereka akan melakukan trial dulu ya. Jadi ada di sana rata-rata yang menjadi prioritas itu sama dengan di Indonesia atau di Amerika Serikat atau Brazil, Turki. Nah, itu prioritas itu tentu tergantung kepada situasi masing-masing negara. Ya. Di sini sumber yang paling banyak menderita COVID-19 itu ada yang disebut dengan ini nursing house ya. Jadi rumah jompo ya, di mana orang-orang yang orang-orang yang sudah tua, senior citizen. Ya, senior citizen ya. Tidak boleh bilang tua ya, Bang. Saya takut ada yang tersinggung kalau begini nih, ada yang sudah menuju tua juga. Tapi tenang saja, kalau UNESCO bilang kan muda itu sampai 65 tahun. Nah, itu dia. Jadi orang-orang yang tinggal di tempat untuk orang-orang senior citizen itu yang menjadi prioritas. Kenapa? Untuk Belgia sekitar ada 20.000 orang sekarang yang meninggal di Belgia ya. COVID-19 itu Belgia salah satu yang paling parah di dunia. Ya. 20.000 orang dari sekitar 11 juta lebih penduduk, 11 juta setengah. Padahal ibu kota Uni Eropa ya. Itu dia. Nah itu dari 20.000 yang meninggal itu 10.000 diantaranya itu lebih dari 10.000 itu dari nursing house tadi. Karena itu prioritasnya di situ. Jadi itu prioritas pertama, yang kedua adalah tenaga kesehatan tentunya ya, tenaga kesehatan dan setelah itu lain-lainnya menyusul. Yang jelas di Belgia, schedule dari vaksinasi itu
Mereka mentarget untuk memvaksin sekitar 70% dari penduduk, sekitar 70% kalau tidak salah ya. Dalam berapa lama? Dalam waktu 9 bulan. Jadi September nanti sudah selesai. Itu schedule di Belgia ya. Schedule di Belgia. Itu tentu terkait dengan banyak hal ya. Pertama ketersediaan vaksin, yang kedua kemauan penduduk untuk divaksin. Don't get me wrong, kadang-kadang ini susah juga ini ya. Maaf, ini bukan soal dagang, soal merek, tapi mereka pakai apa di sana, Belgia? Nah ini tadi Daeng, yang pertama itu tadi dari Pfizer punya ya, yang koordinatif namanya. Yang kedua itu dari Moderna. Ini kalau di Eropa ini persetujuannya itu pada level European Union ya. Jadi harus disetujui oleh European Union, dan dalam hal ini badan mereka yang menginvestigasi itu yang saya sebut IMA tadi ya. Kalau kita BPOM lah ya. Yes, itu BPOM ya. Kalau di Indonesia kira-kira ya. Kurang lebih seperti itu barangkali ya. Oke. Kalau kita mau ke kebijakan, coba saya tanya ke Pak Melki dulu, Pak Bakhtiar. Pak Melki, Anda sudah melihat kan vaksinasi sudah dimulai dari Presiden, terus ada Ketua ID, Ketua Umum ID, dan berbagai tokoh. Setelah itu ada rombongan kedua dan sebagainya. Apa tinjauan sementara Anda sampai saat ini? Tolong mikrofonnya Pak Melki dibuka, teman-teman studio. Ya, terima kasih Kakak Ican dan semua pembicara, Dr. Daeng, Pak Zuhair dari Amerika, dan juga Pak Bakhtiar dari Belgia ya. Kalau melihat kondisi global saat ini yang tadi digambarkan, kemudian juga kondisi kita di Indonesia, dengan semua yang sudah kita lakukan dan yang kita miliki saat ini, termasuk vaksin yang saat ini sudah masuk Sinovac dan sudah mulai berjalan, proses vaksinasi sudah mulai berjalan dengan segala pro kontranya. Saat ini kami sudah mengusulkan sebenarnya adalah kita mesti harus mulai memperbaiki pola penanganan kebijakan COVID di negeri ini secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Artinya bukan sekedar vaksin ini ya? Ya, karena dan mumpung menterinya baru Pak Melki. Ya, karena itulah kakek. Jadi vaksin ini bukan resep tunggal dan utama, karena dia cuma mengurus di wilayah, masih di wilayah hilir sebenarnya. Walaupun ini bagian dari aspek pencegahan, karena ini dilakukan oleh teman-teman kesehatan ya. Tapi yang paling utama itu kan kalau kita melihat angka 3 hari berturut-turut ini, 3 hari berturut-turut kita mencetak hat-trick di negeri ini. 3 hari lalu itu 11.000 sekian, 2 hari lalu 11.000 sekian, kemarin 12.000 sekian, dengan spesimen kurang lebih 60.000 yang dicek. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita punya pengecekan sehari ini mencapai ratusan ribu, berarti kenaikannya juga pasti tinggi. Nah, dengan kondisi semacam ini, Kakak Ican, ya, saya lihat, kita tidak lagi cuma bisa berharap dan mendorong hanya pemerintah saja yang bekerja. Apalagi hanya tenaga kesehatan yang bekerja di sektor hilir, di rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun tempat-tempat itu. Yang harusnya dilakukan oleh kita semua sekarang adalah justru ahli-ahli sosiologi itu coba merumuskan cara bagaimana secara sosiologis itu membuat masyarakat itu bisa tertib gitu. Karena kita nih yang agak tidak tertangani ini menurut saya adalah di aspek hulu. Pidato kampanye Presiden sudah bicara saya kira ratusan kali ya, seluruh kita bicara mungkin ribuan kali tentang protokol kesehatan kan juga nggak jalan. Di lapangan itu orang lebih berpikir ya sudahlah, kalau memang saya oleh kehendak semesta ini kena COVID ya apa boleh buat, saya mesti cari makan buat anak istri saya atau keluarga saya. Ini belum lagi ada soal ketat kendor masing-masing daerah beda-beda ya. Betul. Nah, belum lagi kita bicara soal perbedaan daerah. Nah, ini yang menurut kami ya, kita harus mulai mengevaluasi dengan melibatkan berbagai pendekatan, dan jangan cuma pendekatan politik atau pendekatan kesehatan semata, tapi antropologi, sosiologi juga sekarang masuk untuk memikirkan. Sekali lagi vaksin itu, yang tadi saya juga secara sepintas selalu mendengarkan diskusi ya, itu bukan hal yang utama dan segala-galanya. Dia akan berproses dan butuh waktu. Tapi semua upaya vaksin dan vaksinasi ini menjadi bisa terganggu apabila ada masalah terkait dengan soal-soal tadi itu. Di aspek sosiologisnya tidak tertangani. Kalau tadi istilah Pak Zuhairi dan Pak Daeng Fakih itu kayak tameng atau perisai saja sebetulnya.
Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kita mungkin kemarin banyak orang melihat bahwa Mbak Ripka Ciptaning itu menyampaikan penolakan dalam pengertian menolak vaksin. Kalau saya suka mengambil dari apapun pembicaraan itu aspek yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran ataupun perbaikan. Catatan dari Mbak Ripka itu sebenarnya yang kita belum lakukan adalah membuat masyarakat Indonesia itu sehat dulu, mempunyai imun yang bagus dulu, itu belum kita lakukan. Jadi Dr. Ripka adalah itu sudah masuk ke vaksinasi. Sekedar mengingatkan Dr. Ripka adalah kolega Anda di DPR ya. Betul. Jadi kan memang kan saya juga sering ditanya Kakak Ica. Jadi kenapa Mbak Ripka berbeda pendapat dan menolak vaksin di rapat DPR? Ya memang namanya DPR kan partai bersuara kan. Nah mungkin banyak yang masuk kepada Mbak Ripka itu yang catatan seperti yang disampaikan. Nah kalau buat saya kan itu tinggal dijelaskan. Kayak kasus di Majalaya yang meninggal kan kemarin sudah dijelaskan oleh Bio Farma juga, memang itu ada strain baru yang masuk, kemudian kena di masyarakat lokal, kemudian strain baru itu membuat mereka meninggal, vaksin tidak efektif. Nah kondisi ini kan bisa kejadian juga di COVID kan, nah itu yang menurut saya itu dijelaskan saja, diantisipasi, kemudian kita coba merespon dengan cara-cara yang kalau memang itu persoalannya di level klinis, ya kita dekati secara klinis. Jadi semua pernyataan itu harus dihadapi dengan dingin, tenang gitu ya, tidak usah. Jadi nggak usah kemudian kita panik, panas gitu ya. Panik ini kan Mbak Ripka kan juga orang yang rasional, dia dokter kan, jadi tinggal dijelaskan aja kalau memang itu ada penjelasannya. Nah saya kira di masyarakat kita juga demikian Kakak Ihsan. Jadi sejauh apapun catatan terkait vaksin ini bisa kita jelaskan, tentu bisa kita kemukakan. Saya kebetulan apoteker ya Kakak Ihsan. Saya apoteker. Saya baru mau bilang, kita punya pembicara ini semua lengkap secara teknis. Anda sendiri seorang farmasis, seorang apoteker. Jadi pasti tidak nol pengetahuannya seperti saya gitu ya. Ya kalau Kakak Ihsan kan karena jurnalis sering bertemu orang bercakap jadi tahu semua hal sedikit-sedikit. Oke. Nah, jadi demikian Pak. Oke, Pak Melki kita istirahat lagi, juga Pak Bakhtiar Hasan, Pak Juhairi Muhtar dan Pak Daeng M. Fakih, serta teman-teman yang sudah bersetia di ruang perbincangan Zoom, dan tentu saja yang lebih luas yang mendengarkan kita baik di YouTube maupun di jaringan Radio Smart FM dan juga Sonora, serta yang mendengarkan lewat audio streaming radiosmartfm.com. Kita istirahat lagi untuk pesan komersial sekaligus untuk meredakan sedikit ketegangan otak minimal saya yang tadi menerima banyak sekali informasi yang betul-betul kalau anak muda bilang daging semua ini. Kita istirahat sebentar. Ya kita langsung tancap lagi ke mumpung ada pimpinan Komisi 9, jadi kita langsung pergunakan waktu sebaik-baiknya. Pak Melki, saya melihat dalam daftar itu belum ada pimpinan DPR yang divaksin dalam rombongan sebagai pejabat publik untuk memberikan semacam contoh atau penerangan gitu. Memang sengaja atau DPR tidak termasuk dalam kelompok resiko yang harus segera ini seperti Pak Dr. Daeng Fakih. Ya, Pak Ikan dan semua teman-teman pembicara dan pemirsa, pertama memang kami waktu kemarin rapat dengan Menkes ya, saya ikut secara virtual. Selasa, Rabu, dan Kamis itu 3 hari berturut-turut. Pertanyaan ini juga sempat mengemuka dari salah satu teman. Kenapa yang lain diundang, kenapa DPR tidak? Karena DPR representasi dari saudara rakyat. Di daerah itu pimpinan DPRD juga kami lihat dibatut ya. Nah, kenapa di pusat tidak gitu? Dan ini memang mungkin karena persiapan yang kemarin dilakukan tidak berkomunikasi dengan kepimpinan DPR RI atau Komisi 9 sehingga ini sempat lewat. Tapi tentu ini menjadi catatan ke depan dalam berbagai hal ini untuk penanganan COVID, termasuk urusan vaksinasi ini, melibatkan DPR RI di pusat, DPR provinsi di daerah, dan DPR kabupaten kota di tingkat bawah itu penting dilakukan. Karena sudah cukup banyak juga anggota DPR RI, DPRD provinsi kabupaten kota juga yang meninggal karena COVID. Karena kami juga setiap hari itu pasti menerima tamu, kami juga setiap hari itu pasti ada berbagai kegiatan, baik itu ketika di ruang sidang maupun juga ketika turun ke lapangan. Anggota DPR RI yang pertama meninggal itu Komisi 9. Namanya almarhum, sahabat kami namanya Pak Imam Suroso. Itu dalam rangka perjuangan kita melawan COVID, dia juga turun kemana-mana membagi masker, bertemu orang sana sini. Mohon maaf, beliau usia berapa dan dapil mana? Kurang lebih 60 tahun ya, kurang lebih ya, saya belum tahu pasti berapa ya. Mantan polisi, dia bercerita bahwa dia masuk menjadi DPR RI itu melalui PDIP itu karena faktor Pak Cahyokumolo.
Berikutnya setelah dari Komisi 9 itu ada juga komisi lain, Pak Ican. Ya. Kemudian juga ada juga teman-teman lain. Terakhir kemarin itu kan kita tahu ada Pak Ali Tahir Parasong dan Pak Bambang yang meninggal, dan DPR RI meninggal kurang lebih 6 orang kalau saya tidak keliru ya. Kemudian juga belum lagi yang kita bicara di level staff, belum lagi yang kena positif itu saya kira bisa puluhan, bahkan mungkin kalau dihitung semua bisa ratusan orang. Saya pun termasuk juga terkena COVID, gara-gara juga dalam melaksanakan tugas DPR RI ke Surabaya, mimpin Komisi 9, pulang kena COVID. Nah, jadi di DPRD Kabupaten Kota Provinsi juga sama, ada yang sudah meninggal, ada yang masih sakit, di rumah sakit. Jadi, saya kira untuk semua pihak yang bersentuhan langsung dengan banyak orang di publik, bukan cuma DPR RI atau DPRD, tapi juga semua pihak, itu mestinya menjadi bagian dari program pemerintah untuk divaksin pada tahap awal. Sehingga penanganan COVID ini juga bisa lebih komprehensif. Dan satu catatan saya, artinya tidak boleh berasumsi bahwa orang di DPR dan DPRD itu lebih kebal atau lebih imun gitu ya? Justru kenapa harus divaksin, Pak Ican? Karena di DPR RI, DPD, kemudian DPRD Kabupaten Kota itu kan rata-rata kan orang berumur. Ada juga yang muda, tapi masih mayoritas yang berumur. Kemudian mereka rata-rata pasti itu penyakitnya cukup banyak. Kemudian yang lebih daripada itu bahwa orang DPR itu kadang kita terima orang ini kan segala macam urusan, segala macam latar belakang. Dan tidak tahu mereka dari mana saja ya? Ya, kita nggak pernah tahu. Jadi, karena kita ketemu banyak orang itu, memang kami tidak kaget kalau DPR RI sekarang itu banyak yang mungkin kena. Saya tahu ada beberapa teman-teman saya berbagai fraksi, berbagai komisi ada yang kena lagi dirawat, dan mereka juga itu cari rumah sakitnya susah, Pak. Saya ini termasuk salah satu orang yang dari semenjak COVID awal ini terjadi sampai hari ini, hampir tiap hari itu pasti mencarikan rumah sakit untuk teman-teman DPR RI, entah stafnya, entah keluarganya, atau mungkin relasinya, yang kena COVID tidak dapat rumah sakit. Masih kita telepon. Anda sendiri masih sudah negatif atau? Saya masih positif nih sampai hari ini. Saya masih positif. Keluarga bagaimana? Keluarga juga sama, positif. Kami pokoknya berempat isolasi di rumah sudah 2 minggu lebih, mau 3 minggu. Dirawat di rumah sakit kira-kira 10 hari. Dan semua kegiatan yang kita stop, semuanya virtual, dan di rumah pun juga kita, tetangga kiri kanan juga kita tidak berkomunikasi. Ya betul-betul isolasi mandiri sesuai dengan anjuran dan ketentuan pemerintah. Ya, saya mau ke Brussels lagi. Pak Bakhtiar Hasan, di sana sendiri bagaimana terhadap katakanlah pejabat publik seperti Pak Melki ini, baik itu di parlemen atau mungkin di senatnya, baik di Belanda, di Prancis dan segala macam, atau susunan prioritas itu ada atau tidak? Susunan prioritas di sini ada. Pada dasarnya tadi orang di nursing home, tenaga kesehatan, dan setelah itu di ranking menurut umur. Oke. Jadi semakin tua semakin besar peluangnya. Jadi ketika orang berumur 75 ke atas misalnya, ada skala prioritasnya lebih awal daripada orang-orang yang berumur di bawah itu misalnya ya. Dan orang-orang muda belum masuk ke dalam ya, belum yang pediatrik tadi. Pediatrik itu istilah untuk bidang kesehatan untuk orang-orang anak-anak sebenarnya. Itu belum, hingga kini belum ada ya. Jadi target yang paling difokuskan sekarang ini adalah orang-orang yang paling punya high risk ya. Jadi lebih kepada kelompok usia ya, bukan ke jabatan esensial, pekerjaan esensial di sektor publik gitu. Tidak. Eropa itu menurut data yang mereka punyai adalah harus diberikan per usia tadi ya, per kategori usia. Itu karena memang orang kan ini biasanya setiap negara tentu punya kebijakan sendiri ya. Dan Indonesia barangkali punya data sendiri, di mana mereka menggunakan data itu untuk menyusun strategi mereka. Dan Indonesia termasuk istimewa, karena kita salah satu kayak yang pertama di dunia yang mengendorse orang-orang pekerja, instead of berdasarkan skala prioritas dari umur tadi. Nah, karena itu dunia itu sebenarnya melihat Indonesia. Ya, dunia itu melihat kita di Indonesia. Kenapa? Karena itu salah satu negara, mungkin hanya satu-satunya negara sejauh ini yang mempunyai endorsement dengan skala prioritas berbeda tadi ya. Jadi para pekerja misalnya itu yang diberi skala prioritas. Jadi orang di dunia melihat kalau itu berhasil ya bisa jadi orang akan berpaling ke situ. Tapi kalau itu gagal ya bisa jadi
akan bisa jadi ya, itu orang akan mengatakan ini kelinci percobaan gitu, bisa jadi ya. Tapi selalu ada yang harus berani kan mengambil langkah gitu ya. Itu dia. Terkait dengan hal itu, Daeng Ican, saya mungkin share satu screen saya lagi ya, saya share. Ya. Ini datangnya ini dari dari data kita yang terbaru. Saya senyum-senyum sambil lirik ke Bang Juheri, jangan komen Bang Juheri kalau ini ya. Kalau ada itu orang epidemiologi sama orang statistik itu bisa dia lihat kelemahannya immediately, Daeng Ican. Makanya saya warning Bang Juheri jangan ngomong dulu. Jadi ini berdasarkan trial yang kita dapat dan yang kita dengarkan tadi dari teman-teman tuh, termasuk dari Pak ini yang di Komisi 9 tadi mengatakan bahwa tingkat insiden di Indonesia itu tinggi sekarang ya. Itu benar ya. Ini diperlakukan sini dengan apa yang kita sebut dengan incidence proportion. Kenapa kita menggunakan incidence proportion ya? Karena itu data yang available for the time being, yang dapat kita akses secara langsung ya. Jadi misalnya terlihat di sini di Indonesia ya, dan di Brazil. Di sebelah kiri ini Indonesia dan sebelah kanan ini adalah Brazil dan UK. Nah ini data yang available. Yang pertama dari Indonesia itu dari Sinovac tadi ya. Dan dari trial level di Brazil itu dan UK ada dari AstraZeneca tadi. Jadi di situ incidence proportion itu 25 dari 1.620 peserta di Indonesia itu, nah ya, ini regardless of the arm ya, dua-duanya. Ini data yang saya punya, karena ini pun data ini kita dapatkan dari Tempo kalau tidak salah ingat ya. Ini artinya 1,54% ya, itu incidence proportion di Indonesia dari trials ya. Dan di UK ya dan Brazil dari AstraZeneca tadi yang sudah dipublish itu 131 dari 11.636 artinya kurang lebih 1,126% ya. Jadi tidak terlalu jauh beda. Di Indonesia 1,54 lebih tinggi daripada yang di Brazil dan di UK. Padahal di level population ya, incident proportion pada level population ini yang tercatat dari World Odometer yang kedua dua hari yang lalu itu di Indonesia total cases 846.765 atau sekitar 0,3%. Ketimbang di Brazil yang 8 juta lebih atau 3,58% atau di UK yang 3 juta lebih atau 4,5%. Kita lihat angka-angka ini ya. Jadi 1,54 untuk trial level dan 0,3 untuk laporan yang ada di odometer. Ini mumpang sekali. Dalam bahasa yang saya bisa mengerti sebagai awam, apa gimana ringkasnya itu? Ini mengatakan bahwa di Indonesia kasus itu harusnya kalau melihat yang ini ya. Pertama, trial level itu adalah paling di sini paling akurat karena orang diperiksa kan, diperiksa apa dia benar-benar positif atau tidak ya. Setiap jangka waktu tertentu itu mereka diperiksa itu. Jadi setelah diberi vaksin, orang-orang di trial itu diperiksa. Katakan setiap seminggu atau setiap 2 minggu tergantung bagaimana schedule mereka bertemu dengan dokter ya. Nah, dan itu bisa kita pegang angka itu. Jadi 1,54% itu real ya. Nah, kalau 1,54% itu real di Indonesia dan 1,126 itu di UK dan Brazil, dan kita tahu UK dan Brazil sangat parah, berarti di Indonesia itu you can take the kesimpulan sendiri ya. Lebih tinggi dari itu di UK dan di Brazil kita lihat 1,126 pada angka itu, dan di Indonesia 1,5, padahal di laporan kita di Indonesia hanya 0,3 dan di UK 4,5, di Brazil 3,5. Jadi secara umum angka kita itu mungkin di sekitar ini, mungkin sekitar 4,5 3,8 ya. Ini persen dari total population. Di atas Brazil. Di atas Brazil. Ya. I would say something like that, around that. Tapi ini hanya guesstimasi karena kita tidak bisa istilahnya memfokus ini secara exact ya. Karena ada beberapa hal. Yang pertama ini angka dari incidence rate, incidence proportion bukan dari incidence rate. Itu nanti Bang Johari bisa tanya apa incidence rate karena ini menarik. Ini menarik sekali Bang Bahtiar. Masalahnya waktu ini masih ingat gak dulu waktu acara kita dulu Bang Ican bahwa saya waktu itu menduga bahwa
di kita itu underestimated, dalam arti jumlahnya itu di bawah yang sebenarnya. Nah ini data Bang Bahtiar ini penting sekali, karena ya Bang Bahtiar bilang tadi, yang namanya di trial itu kan sangat akurat, ya nggak, sangat akurat. Kelihatan bahwa incidence proportion itu lebih tinggi di kita. Jadi ini menarik sekali Bang Bahtiar. Halo? Ya, masih. Bang Juheri, tidak kedengaran suaranya lagi? Dengar nggak sekarang? Ya. Jadi kalau izin nih Bang Bahtiar ya, ini untuk konfirmasi data Bang Bahtiar ya. Jadi dulu saya bilang begini kan, Amerika dengan Indonesia itu kan penduduknya oke lah, mereka lebih banyak gitu kan, tapi kita juga nggak terlalu sedikit juga gitu loh. Sementara ini data bulan Desember, di kita sekarang saat itu kan 678, sekarang berapa gitu ya. Amerika itu sudah jutaan. Jadi kelihatan bahwa data Bang Bahtiar itu menunjukkan bahwa di kita memang underreported, dalam arti jumlah kasus yang sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi dari ini. Kita perlu hati-hati. Karena kalau asumsi bahwa insidensnya sama aja, kita bisa sampai ke sini gitu loh, jumlah yang sebenarnya. Itu aja yang Oke, jadi setuju nih, ini pendapat Pak Bahtiar dan Pak Suheri ini benar ini. Jadi mengaminkan apa yang disampaikan Pak Melki, bahwa tentu vaksin satu hal, tapi hilir ini yang di atasnya yang penting diurus, hulunya itu atau penyebabnya ya. Saya ingin istirahat untuk satu sesi terakhir untuk memberikan kesempatan kepada semua narasumber, baik Pak Dr. Fakih maupun Pak Juhairi, Pak Bahtiar dan Pak Melki, untuk memberikan titik tekan dari apa yang sudah kita perbincangkan selama hampir 2 jam, karena tentu saja di penjelasan-penjelasan tadi ada beberapa hal yang menurut para narasumber perlu diberi titik tekan, termasuk nanti titipan kepada Pak Juhairi apa yang sudah disampaikan lewat ruang perbincangan atau chatroom kita dari Pak Indra Purnama terkait dengan storage atau penyimpanan atau bagaimana memperlakukan Pfizer tadi yang tadi disampaikan di chatroom, kita sudah bisa baca bersama-sama. Kita istirahat untuk sesi yang terakhir. Kita punya sisa waktu 12 menit. Saya akan bagi kepada 4 narasumber masing-masing 3. Saya kira kita persilakan teman-teman yang di luar negeri dulu. Pak Juhairi dimulai dari New Jersey, sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari atau koreksi dari Pak Indra Purnama dengan memberikan beberapa tekanan pada aspek yang sudah kita bahas. 3 menit, silakan. Siap Bang Ican, terima kasih. Jadi info yang sangat bagus dari Bang Indra Purnama. Waktu saya menjelaskan slide ini, saya tidak lengkap dalam arti begini. Kelihatan bahwa saya tidak menuliskan after thawing 2 to 8 di Pfizer. Jadi intinya begini ya, untuk Pfizer maupun Moderna itu perlu di freezer yang sangat dingin sampai 80, negatif 80 untuk Pfizer, negatif 25 untuk Moderna. Tapi yang namanya menyuntikkan itu kan harus dicairkan dulu, di thawing dalam bahasa Inggrisnya kan. Setelah di thaw, itu bisa disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat selama maksimum sebulan. Jadi itu perlu, tadi saya kelewat tidak menjelaskan itu karena nggak ada waktu. Jadi intinya setelah di freezer harus dicairkan dong. Setelah dicairkan bisalah di kulkas sampai sebulan, tapi setelah dicairkan tidak bisa dibukukan lagi Bang Ican, karena itu udah selesai gitu kan. Itu yang apa namanya tadi ada. Jadi dicairkan hanya waktu mau dipakai gitu ya, dalam 1 bulan. Betul. Dan di freezer itu juga ada batasnya, nggak selamanya. Cuma kalau tidak salah sampai maksimum 6 bulan, setelah itu ya rusak vaksinnya gitu ya. Itu yang pertama, apa namanya, klarifikasi tentang storage. Jadi perlu dong kalau setelah mau disuntikan dicairkan dulu, dan setelah cair ya itu begitu. Nah, catatan terakhir dari saya ada beberapa Bang Ican. Yang pertama, saya terus terang angkat topi dengan pemerintah Indonesia untuk karena belum ada Moderna yang lain untuk menggunakan Sinovac ya. Jadi saran saya ini, karena saya sangat ikut prihatin juga. Saya yakin bahwa POM, dan saya juga punya teman di UGM yang membantu POM menganalisis ini, bahwa data itu betul, akurat 65 sekian. Tapi ada baiknya, seperti juga di negara lain,
sebarkan itu semua detail-detail datanya itu supaya masyarakat bisa tahu, karena itu sering menjadi kesimpang siuran menyerang begini-begini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perlu, bukan kalau perlu, publikasi di jurnal ilmiah internasional seperti JAMA, NEJM dan sebagainya. Persis seperti Pfizer, model yang lain-lain. Jadi di jurnal ilmiah terbuka untuk publik. Itu saran dari saya. Yang kedua, saya ingin ini bukan tadi yang terakhir ya, vaksin ini bukan segalanya. Perlu tapi tidak cukup. Jadi yang namanya kita dibilang 3M itu harus terus. Mudah-mudahan pada saat 70-80% kita sudah imun karena vaksin, herd immunitas sudah bisa tercapai, kita bisa mulai melonggarkan yang 3M itu. Ya, tapi kita harus hati-hati. Menurut saya 2021 kita harus siap-siap seperti sekarang. Yang ketiga, sedikit catatan dari saya ingin catatan optimis, Bang Ican. Churchill bilang, don't ever let a good crisis go to waste. Dalam arti jangan pernah menyia-nyiakan krisis. Dalam arti jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang datang bersama krisis. Okay. Coba bayangkan, biasanya vaksin perlu 12 tahun, kita bisa berhasil 1 tahun. Itulah kehebatan manusia. Dan itu juga saatnya saya pikir dalam bisnis apapun kita perlu kreatif, mencari kesempatan dalam kesempitan. Kita perlu kreatif, perlu tahan banting, dan perlu bersabar karena ini akan berjalan panjang. Apalagi ini unprecedented, ujian bagi seluruh peradaban manusia. Betul. Di muka bumi. Kita lihat bagaimana orang semakin dekat, semakin baik satu sama lain. Saya pikir ini kesempatan yang baik untuk itu, Bang Cak. Baik, kita ke Pak Bakhtiar Hasan di Brussels. Itu Bang Johari itu luar biasa. Itu yang disebut Bang Johari itu benar, Deng Ican. Sebenarnya beliau itu epidemiologis yang betul-betul keren, itu nenek moyangnya profesor kalau ukuran Indonesia sebenarnya itu. Beliau itu cuma kalau kita di luar negeri memang tidak terlalu butuh yang begitu ya. Jadi kita panggil aja Bang Johari aja. Tapi sebenarnya kalau dari publikasi beliau itu sebenarnya kalau untuk ukuran kita orang Indonesia itu kakeknya profesor gitu. Ya. Jadi begini, saya hanya menambahkan sedikit, emphasis tadi saya itu adalah kondisi itu benar emergency. Kita sebenarnya itu kalau dalam bahasa awamnya lebih buruk kondisi kita daripada Brazil ataupun dari UK, dari data yang ada tadi ya. Itu artinya apa? Kalau di Brazil sudah ada 8 juta, kita mungkin itu dengan 200 juta penduduk, kita mungkin sekitar paling tidak 10 juta kalau melihat itu ya. Itu bermakna kita darurat. Yang kedua, ada kontroversi sedikit memang mengenai Sinovac ini ya. Kontroversinya sudah disebut dengan Bang Johari tadi apa? Mereka tidak publish. Transparansi mereka kurang sekali ya. Jadi hal-hal yang sudah di-approve di Eropa tadi misalnya Moderna dan Pfizer itu sudah publish semua. Karena negeri mereka tidak seterbuka Eropa dan Amerika juga kali ya. Bisa jadi demikian. Namun yang disebut dengan scientific method itu harus seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita publish, semua orang yang berkecimpung di bidang itu bisa menjudge dan orang menjadi tenang kan? Kalau pakar sudah menjudge, kita menjadi tenang. Kenapa? Karena itu berarti sudah benar-benar scrutinize. Yang ketiga, ya, despite the fact of the difficulty yang saya sebutkan tadi, kita percaya bahwa Moderna itu, Sinovac itu efikasinya paling tidak pada level 50% tadi ya, paling tidak pada level 50%, jadi tetap baik. Dan kalau apalagi kalau kita pakai 65,3 ya, 03. Nah itu dia. Kalau mau jujur, yang kita punya di Indonesia tadi dengan 1620 itu sebenarnya tidak cukup itu untuk mengestablish efikasi. Ya, ini kalau mau jujur, bicara jujurnya gitu, karena di trial di Brasil yang 11.000 saja, hampir tidak mampu mengestablish efikasi tadi ya kan, karena nanti Bang Johari tanya dia itu. Kalau ditarik confidence interval itu tetap dia mencakup yang namanya 50%. Itu artinya tidak established secara ini ya. Don't get me wrong, but I'm not a BPOM. Saya tidak bisa ngomong lebih dari itu. Yang kemudian ya, yang ketiga tadi ya, walaupun situasi susah seperti itu, kita harus mengapresiasi usaha pemerintah ya. Ada yang kadang-kadang bertanya, apa itu pemerintah itu ada bisnis dengan China? Saya bilang saya tidak tahu mengenai bisnis. Yang saya tahu pemerintah itu berusaha mengamankan
pasokan vaksin karena ini orang berebut. ya. Berebut. Di Eropa Dan unfortunately kita belum bisa bikin sendiri, yang kita bikin belum jadi gitu. Dan yang terakhir barangkali I couldn't emphasize more ya, Daeng, itu bahwa riset kita itu perlu, Daeng. Ya. Ini menunjukkan betapa lemahnya riset dan development vaksin kita. Saya kira kalau kita ajak Bang Juheri misalnya, saya juga mau ikut Bang Juheri, kita pulang ke Indonesia. Kita titip kepada Pak Melki. Sambil mancing babat kan. Kita titip Pak Melki sama Pak Daeng Fakih. Oke. Cukup ya Pak Bahtiar ya. Kita ke Dr. Daeng Fakih, monggo. Ya, yang pertama Bang Ican. Jadi kalau tadi harapannya yang kawan-kawan kita dari luar ya, untuk hasil riset itu disampaikan ke jurnal, ke yang lain-lain ya mudah-mudahan harapan kita masyarakat di Indonesia ini dengan kejadian seperti ini mendorong perubahan tradisi yang sering hanya berdasarkan visual di medsos begitu dan tulisan-tulisan, bisa ke arah yang ke sumber-sumber ilmiah. Sebenarnya di sumber Badan POM dan Kementerian Kesehatan ada sebenarnya, cuman masyarakat kita mungkin belum terbiasa. Tetapi exercise di medsos, berdiskusi kemudian di media massa, mungkin masyarakat minimal tersadar begitu bahwa mengakses informasi itu yang betul di tempat-tempat yang memang kredibel gitu. Dan jauh di atas masyarakat, pejabat publik yang harus pertama kali berpegang pada aspek akademik ya. Nah itulah kan, saya juga mohon maaf Bang Melki, mohon maaf, sepertinya juga di kawan-kawan pengambil kebijakan juga harus begitu, harus berdasarkan ke jurnal-jurnal yang betul-betul baik dan hasil-hasil ini. Mungkin seperti Dr. Ripka kayaknya itu harus membaca tuntas mungkin hasil riset yang di Amerika, hasil riset yang di Bandung. Barangkali itu membantu ada penyadaran, karena tidak bisa digeneralisir gitu. Kalau kasus yang lain ada seperti itu, kemudian kasus satunya analog gitu. Itu mungkin tidak seperti itu kalau di dalam ilmu pengetahuan. Dr. Daeng Fakih, kalau tadi ada pertanyaan tambahan sedikit dari Ambarwati, jika OTG yang nggak pernah kena swab PCR sehingga tidak tahu kalau menderita COVID, jika dia divaksin apa yang terjadi? Ya, begini penjelasannya, OTG itu ditetapkan kalau di swab PCR. Kalau tidak di swab PCR tidak bisa ditetapkan OTG. Jadi ya, kalau sudah kena infeksi, antibodi itu bisa terbentuk dengan terkena infeksi secara alami, Bang Ican. Jadi kalau sudah terkena infeksi alami, itu kita kasih kesempatan untuk tubuh memproduksi antibodi, tidak perlu lagi dengan yang artifisial dari vaksin. Jadi membangun perlawanan sendiri ya? Ya, antibodi itu terbentuk. Vaksin ini kan istilahnya metode untuk yang artificial antibody gitu, dibuat gitu. Kalau sudah terinfeksi dia secara alami dapat. Jadi kalau sudah terinfeksi, makanya sekarang yang sudah terinfeksi itu tidak jadi prioritas. Tetapi bukan tidak boleh. Yang sudah terinfeksi sembuh ya, asal sudah sembuh ya, dinyatakan sembuh itu kan ada antibodi. Itu tetap boleh. Untuk kemudian meninggikan lagi antibodinya. Tetapi sekarang karena vaksin terbatas tadi Bang Bahtiar bilang berebut ya, masih sedikit didapatkan ya sekarang yang memang tidak betul-betul yang tidak ada antibodinya yang pakai prioritas ya. Prioritas. Mungkin itu. Terima kasih Dr. Daeng Fakih. Kita pengunci kepada harapan kita Pak Melki Lakalena yang bisa membawa suara bapak para akademisi ini. Baik, pertama terima kasih buat Bang Ican dan teman-teman yang sudah membuat acara diskusi hari ini. Memang masukan dari Dr. Daeng, kemudian dari Pak Bahtiar dan Pak Suhairi tadi, saya kira penting bagi seluruh pihak yang hari ini, baik kami di DPR RI maupun di pemerintah, yang lagi diberikan amanah untuk mengambil, memutuskan, dan menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan penanganan COVID yang lebih tepat dan harus dinamis nih, penyesuaian kebijakan dari waktu ke waktu. Dan seperti tadi disampaikan, pertama catatan saya begini, Pak Ican, jadi sebagai bangsa kita memang belum saling terhubung sebagaimana halnya Tiongkok dalam menangani COVID ya.
Kalau kita lihat Tiongkok itu pada saat awal COVID itu seluruh dokter ahli dunia yang berasal dari Tiongkok itu semua turun tangan terlibat. Indonesia tidak seperti itu. Indonesia ini kita bergerak masing-masing dalam perspektif masing-masing dan tidak saling terhubung untuk bersinergi menyelesaikan ini. Menurut saya dari awal sampai sekarang masih seperti itu. Sehingga acara seperti hari ini, Pak Ican, saya kira penting sekali dan ini mudah-mudahan berbagai pikiran-pikiran dari luar dan dari dalam ini bisa kita selalu pertemukan untuk mencari. Mereka itu fisiknya di luar, hatinya di dalam loh. Justru itu yang saya terus terang itu kadang-kadang bingung ya. Saya kadang beberapa teman, misalnya awal mula COVID itu terjadi, beberapa ahli epidemiolog yang dari Australia, misalnya saya tahu dari media, saya cari kontaknya, kami komunikasi, banyak sekali masukan dari dia berdasarkan pengalaman di Australia. Kalau nggak salah itu Perth hari ini itu hampir kayak Tiongkok itu tidak pakai masker. Kalau saya nggak keliru ya, itu di Perth Australia itu orang tidak pakai masker, hidup normal karena mereka bisa mencegah di sektor hulu, sehingga seluruh kota itu normal aja dia. Orang masuk ke situ itu dengan persyaratan tertentu, kemudian setelah masuk itu pasti aman dan kemudian normal. Itu kota aman dari COVID. Nah, yang model-model begini ini kita tidak lakukan dari awal sampai sekarang. Nah, yang kedua, saya lihat juga yang perlu kita evaluasi, Pak Ican, adalah kalau soal vaksin itu sendiri, saya kok tidak terlalu menjadi khawatir karena kebetulan saya itu dari tim Badan POM ke Tiongkok itu saya ikuti atau saya mendapatkan kontak dari teman-teman Badan POM. Waktu pulang juga itu tim teknisnya saya cek betul bagaimana kualitas mutu ya, keamanan dan juga efikasi dari si vaksin ini menurut mereka oke sesuai WHO. Kemudian juga saya komunikasi juga pada level menengah Badan POM maupun pada pemimpin Badan POM. Dan saya memastikan bahwa kalau dari hasil komunikasi mereka itu, mereka juga yakin bahwa vaksin ini sesuai ketentuan WHO bisa dipakai. Bahkan belakangan setelah melihat juga rilis, kan kalau kita lihat Pfizer ini kan ada juga media walaupun tidak sebesar ya melaporkan soal yang punya Sinovac. Kan Pfizer kan juga ada 2 kendala. Di Norwegia misalnya kan, tapi kan tidak diramein seperti Sinovac. Dan mereka yakin bahwa sesuai studi yang sudah mereka cermati itu, walaupun ini pakai metode lama ya, vaksin itu kan ada 2 metode. Pfizer kan dengan metode baru, Moderna metode baru, Sinovac metode lama. Nah, metode lama ini juga ternyata menurut mereka masih yang termasuk yang terbaik dibanding yang lain. Dan membuat mereka makin yakin justru setelah melihat berbagai jurnal internasional tersebut. Nah, jadi untuk vaksin sendiri itu, Pak Ican, saya percaya Badan POM itu otoritas yang berwenang, sama kayak kita bicara soal berbagai otoritas yang lain, pendapat pribadi boleh. Tapi kalau otoritas berwenang sudah memutuskan, kita percaya, kita yakin ya. Baik. Kita samina wa ta'ona, Pak Ican. Ikuti apa yang sudah menjadi putusan lembaga terkait. Luar biasa. Itu satu. Nah, kalau soal vaksinasi sendiri, itu tentu banyak hal yang harus kita benahi. Saya dapat banyak masukan dari berbagai daerah. Ada yang bergerak di lini pertama COVID, penanganan COVID, tidak divaksin. Malah pejabat-pejabatnya minta divaksin. Tapi kan ini datanya itu kan dari RSU atau dari institusi kesehatan ke dinas kesehatan, kemudian ke Kemenkes, kemudian diputuskan. Tapi sayang itu banyak kejadian itu justru yang urus COVID di lini pertama, yang hari-hari urus COVID ini belum divaksin, justru pejabat-pejabat rumah sakitnya yang lain itu minta divaksin. Padahal KKN sudah kita coba berangus setelah tahun 98 ya. Soal-soal ini sebenarnya menurut saya itu mesti diperbaiki. Belum soal data dan sebagainya. Ini banyak hal yang mesti diperbaiki. Yang kedua, Pak Iksan, di luar urusan vaksin ini dan vaksinasi, yang tidak kalah pentingnya, tadi sudah Prof. Syed itu disampaikan, Pak Baktiar, Pak Daeng juga sampaikan, adalah kita menangani itu harus komprehensif. Vaksin ini bukan yang utama dan segala-galanya. Banyak yang juga harus kita lakukan, paralel dengan vaksin dan vaksinasi ini, sehingga kita punya pandemi ini efektif. Saya percaya 100% dengan tadi analisis Pak Baktiar tadi, bahwa kita dengan berhasil ini, kalau dengan angka yang sudah dilakukan seperti tadi itu, bisa jadi benar. Cuma mungkin angkanya berapa kita belum tahu, tapi pasti angkanya sudah 800.000 ini. Saya mendengar dari banyak daerah itu transmisi lokal sekarang makin menggila. Bukan cuma Jakarta, di seluruh Indonesia sekarang. Ya. Nah, mengendalikan itu sekarang kita tidak punya alat ukur. Jadi kali ini kita betul-betul pemerataan ya. Kalau pembangunan belum ada pemerataan. Ini satu Indonesia ini mengalami, Pak Ida. Kemarin itu contohnya ya, ini contoh nih. Ini yang divaksin ini adalah kepala daerah, wakil kepala daerah, dan juga petinggi di satu kabupaten. Ternyata antigen swab-nya pun tidak ada gitu. Pakai antigen swab punya saya pribadi, bukan pemerintah punya loh. Bukan dikasih dari Kemenkes, bukan dikasih dari pemerintah daerah. Ada antigen saya punya, biasa saya bagi-bagi itu masih kasih kepada
para pemimpin di daerah ini. Karena antigen swab itu wajib dilakukan sebelum orang divaksin. Oke, Kita Pak tahu Melki. bahwa dia pernah kena atau sedang kena, kan kita tahunya dengan cara begitu. Baik Pak Melki, Nah, maksud saya ini banyak hal yang harus kita perbaiki Pak Ican, terima kasih. sehingga memang penanganan hulu sampai hilir ini perlu kita perbaiki dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Butuh masukan kita semua berbagai ahli. Kehadiran Pak Melki tentu saja membuat bobot diskusi kita penting karena beliau selain pimpinan di DPR yang menangani masalah kesehatan Komisi 9 juga adalah seorang yang bergelut pada bidang farmasi, sekolahnya adalah apoteker. Jadi saya kira 4 narasumber ini punya pengetahuan yang sangat memadai untuk kita jadikan rujukan, baik itu Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih, seorang epidemiolog yang sedang kita pinjamkan ke Amerika, Dr. Johairi Mukhtar yang ada di New Jersey, University of North Carolina, juga yang sudah kita pinjamkan ke Uni Eropa. Luar biasa kita ini Pak Melki, yaitu Dr. Bakhtiar Hasan yang menjadi biostatistician di sana. Tinggal Pak Melki aja nanti yang mau memanggil mereka kembali ke sini. Ya, siap. Terima kasih banyak atas semua waktunya, juga teman-teman yang hadir di sini, baik para tokoh, saya lihat ada banyak teman jurnalis dan juga teman-teman pengusaha dan para aktivis yang mendengarkan kita di 2 jaringan radio, di Sonora dan juga Smart FM. Selamat berpekan. Sekarang 4M kalau perlu, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi satu lagi memakai masker dan mengurung di rumah untuk sementara. Saya Channel Lembah, sampai jumpa. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.